أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى أيضا في آية أخرى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدوامها وإن قل صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat sehat dan afiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan, baik ibadah yang fardu, yang sunnah, senantiasa amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan khutbah, terlebih dahulu saya akan berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya, mari kita sama-sama selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita nanti ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah setengah bulan dari hari kemenangan kita sama-sama melaksanakan aktivitas kegiatan baik ubudiyah ataupun muamalah kita di bulan Syawal ini. Semoga amaliyah Ramadan yang kita dapat sebagai training dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa merealisasikannya dalam 11 bulan yang akan datang, dari mulai Syawal, Sya'ban hingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan kembali, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hasil amal ibadah yang kita dapat dan kita nikmati selama Ramadan bukan hanya sekedar teori, tapi mari kita praktekkan dalam karya nyata kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana di bulan Ramadan Allah mengajarkan kita pentingnya berjamaah. Salat berjamaah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi pasca Idul Fitri kita pun mari menghidupkan amaliyah salat berjamaah. Karena sesungguhnya salat berjamaah adalah amalan yang selalu dijaga oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Para sahabat itu ketika tertinggal salat berjamaah, ya merasakan suatu kehilangan, bahkan termasuk musibah. Kata sahabat Ali, kalau seandainya ada satu waktu kita tinggalkan tidak berjamaah, kita sholat berjamaah memperoleh 27 derajat. Kalau seandainya kita mau mengganti 27 kali sholat isya, seandainya itu tidak akan bisa menutupi keutamaan dari sholat isya berjamaah tersebut. Saking begitu besarnya keutamaan sholat berjamaah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun amaliyah Ramadan
kita biasa melakukan tadarus Al-Quran dengan saudara-saudara kita, maka tadarus Al-Quran, tilawah Quran bukan hanya di bulan Ramadan saja. Mari kita jadikan suatu bacaan yang selalu kita harapkan setiap ba'da sholat. Karena dalam kitab Tambilul Ghafilin, kalau ada kita sebagai umat Nabi Muhammad dalam satu hari, padahal kita bisa dan mampu membaca Al-Quran, tapi Quran tidak pernah kita baca. Padahal kalau kita mampu dan bisa baca Quran, lalu dalam satu hari itu tidak membaca 100 ayat, kita termasuk orang yang ghafilun, orang yang lalai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Syekh Imam Nawawi, kalau kita ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rumahnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka fahuwa aqta, dia terputus berkah dari Allah. Sementara kita hidup ini butuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu artinya adalah ziyadatul khair alal khair fi ta'ah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dipergunakan dalam kesolehan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Quran, lalu Quran kita didengar oleh istri kita, oleh anak-anak kita, oleh tetangga kita. Subhanallah, orang yang mendengarkan Al-Quran adalah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan saja mendapatkan rahmat, bagaimana yang membacanya? Hadirin jamaah rahimakumullah, bahkan nanti di akhirat Allah akan mengangkat derajat sesuai dengan kebiasaan cintanya terhadap Al-Quran dan pengamalan dalam Al-Quranul Karim. Semakin cinta kita dengan Al-Quran, kita baca, kita hayati, kita pahami, kita amalkan, kita dakwahkan, maka sebanyak amaliyah Quran yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah mengangkat derajat sesuai dengan kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitupun mari kebiasaan-kebiasaan yang kita dapat di bulan suci Ramadan, di antaranya kita suka berbagi dengan orang lain, memberikan takjil untuk orang yang berbuka puasa. Bukan hanya di bulan puasa saja, mari selagi ada rezeki, ada kesempatan, ada nikmat hidup, jangan pernah kita tunda untuk melakukan amal saleh. Karena sesungguhnya orang yang ada di alam barzah, dia menangis minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, Rabbana farji'na sami'na, kami dengar ya Allah, kami melihat ya Allah, kembalikan ke dunia ya Allah, na'mal salihan, kami akan melakukan amal yang saleh ya Allah, inna mukinun, dan aku pun akan menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika Engkau izinkan aku hidup di alam dunia Allah, saya ingin sholat berjamaah. Kalau seandainya aku hidup di alam dunia lagi ya Allah, sesaat 1 jam aja ya Allah, saya habiskan waktunya untuk tilawah Al-Quran. Kalau seandainya Engkau izinkan aku 1 jam aja ya Allah hidup kembali ke alam dunia, harta saya banyak ya Allah, saya ingin tasarufkan di jalan-Mu ya Allah. Sayang 1000 sayang, dia sudah ada di alam barzah, penyesalan tiada arti. Ya kalau kita punya anak soleh dan solehah, kalau punya pasangan hidup kita yang paham dengan agama, lalu hartanya dia niatkan ya Allah, saya infakkan, saya sodakokan, saya wakafkan harta ini, pahalanya aku berikan kepada suamiku almarhum. Semoga mereka di alam barzah mendapatkan maghfirah dari Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di bulan Ramadan ada pendidikan yang sangat luar biasa. Allah berpesan kepada kita pentingnya banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah dari awal Ramadan sampai kita bertemu dengan 1 Syawal diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita di awal Ramadan dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah bulan Ramadan dia pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal menghitung beberapa hari akan meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata 2 hari kemudian sebelum Idul Fitri dia pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jemaah rahimakumullah, nikmat hidup adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa iman, membawa Islam, membawa amal yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala badil khulafa rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajhahu wa sahabati ajma'in wa litabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa ma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa mertua kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami mukmin mukminat, muslim muslimat yang hidup apalagi yang sudah wafat. Ya Allah, bagi orang tua kami yang ada di alam barzah ya Allah, mereka menantikan doa dari kami anaknya yang saleh-saleh. Jadikan kuburnya ya Allah taman dari taman surgamu ya Allah. Berikan kemuliaan baginya, angkat derajat baginya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, sehatkan lahir batin kami. Bila ada penyakit pada tubuh kami, angkat penyakit kami lahir dan batin ya Allah. Jadikan kami orang yang syukur atas nikmat-Mu, sabar atas ujian-Mu, tawakal dan ridho atas ketetapan-Mu. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami yakin ya Allah, ada siksa di alam kubur, ada nikmat di alam kubur. Golongkan dan Kau tetapkan kami termasuk orang-orang yang akan mendapatkan nikmat di alam barzah, karena itu adalah gerbang pintu awal gaib. Ketika nikmat di alam barzah Allah berikan kepadanya, maka dia akan selamat nanti di padang mahsyar, dia akan selamat nanti di hisab, dia akan selamat nanti di siratal mustaqim, dan Allah menempatkan dia dalam jannah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.